15 jenis tanaman ini mempunyai tempo tuayan yang sangat singkat. Selain itu, ia juga mempunyai khasiat yang baik untuk tubuh kita. Berikut ini ialah tanaman yang mempunyai tempo hasil tuayan yang singkat. Tanaman yang pertama yaitu bayam. Sayur bayam merupakan sayuran hijau yang mempunyai kandungan protein dan zat besi yang tinggi. Ia sentiasa mendapat perhatian dan pembelian yang tinggi dari pengguna. Sayur bayam akan dituai setelah memasuki hari ke-28 hingga 30 hari selepas penanaman. Tanaman yang kedua yaitu kangkung. Sayuran kangkung merupakan sejenis makanan yang sangat digemari oleh masyarakat dunia karena ia berkhasiat untuk mencegah berbagai jenis penyakit. Ianya sangat mudah ditanam dan tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Dalam tempo kurang dari sebulan, para suri rumah boleh memetik sayur kangkung sendiri. Tanaman yang mempunyai tempo penanaman yang pendek ini di antara 28 hari hingga 35 hari. Tanaman yang ketiga yaitu kacang buncis. Sayur ini memiliki kandungan gizi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ia menurunkan berat badan serta mencegah sejumlah penyakit. Tempo kutipan hasil ialah dalam 5 minggu. Tanaman yang keempat yaitu sawi hijau. Sawi hijau memiliki rasa khas enak yang tetap nikmat kalau dicampur dengan berbagai macam makanan. Selain itu, bagi yang menyukai sawi terdapat banyak sekali keuntungan yang akan diperolehi dari manfaat kandungan gizinya. Penanaman sawi hijau di Malaysia lazimnya ditanam di atas batas menggunakan biji benih. Tempo tuaian hasil ialah dalam 4 hingga 6 minggu. Tanaman yang kelima yaitu timun batang. Buah ini umumnya tersedia sebagai pelengkap di dalam acar atau salad. Meskipun dianggap sebagai pelengkap, ini menyimpan banyak manfaat untuk tubuh. Tempo tuaian hasil timun batang ialah dalam 4 hingga 6 minggu. Tanaman yang keenam yaitu kacang panjang. Manfaat kacang panjang dalam dunia kesehatan adalah peranannya dalam membentuk jantung yang sehat. Sayuran ini menjadi salah satu jenis sayuran yang mudah kita temui di mana-mana. Hampir tiap pedagang sayur menjualnya. Penanaman menggunakan biji benih yang berkualiti dan dirawat dengan racun kulat dan racun serangga. Tempo tuaian hasil kacang panjang ialah dalam 6 hingga 8 minggu. Tanaman yang ketujuh yaitu kailan. Kailan telah dianggap sebagai salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Ini karena sayuran tersebut memiliki beberapa kandungan nutrisi serta kaya dengan kandungan kalsium. Maka dari itu tidak heranlah jika kailan ini bertindak sebagai antioksidan alami bagi tubuh kita. Tempo tuaian hasil bagi kailan yaitu dalam 6 minggu. Tanaman yang ke-8 yaitu kubis bunga. Bentuk kubis bunga ini mirip dengan brokoli namun berwarna cerah dengan warna putih yang kekuningan. Kubis bunga merupakan sayuran yang juga terkenal untuk dijadikan bahan olahan masakan sayuran. Kubis bunga memperolehi gizi yang lengkap untuk tubuh. Tempo tuaian hasil bagi kubis bunga yaitu dalam 8 minggu. Tanaman yang seterusnya yaitu yang ke-9, kubis Cina. Kubis Cina berasal dari Cina dan kerap disajikan dalam masakan Cina. Sayuran ini secara penampilan sepintas mirip dengan sawi putih. Hanya saja secara perawakan lebih besar dan memiliki kelopak daun yang panjang-panjang dan rapat. Sayur kubis Cina memiliki rasa yang amat lezat. Di dalam kubis Cina terdapat kandungan gizi yang melimpah. Tempo tuaian bagi kubis Cina yaitu dalam 8 minggu. Tanaman yang seterusnya yaitu yang ke-10, cili. Cili merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digunakan oleh masyarakat pelbagai kaum untuk kegunaan harian. Cili kaya dengan vitamin E, B, dan C, serta vitamin yang lain juga. Buah cili biasanya akan matang di dalam masa 80 hingga 90 hari selepas dipindahkan ke ladang. Tanaman yang ke-11 yaitu kubis bulat. Kubis bulat memiliki tekstur yang renyah saat digigit
dan akan lebih melunak dengan rasa manis setelah diolah. Selain enak, mudah diolah, kubis menyajikan berbagai manfaat kesehatan kepada tubuh kita. Tempo tuayan bagi kubis bulat yaitu dalam 7 hingga 8 minggu. Yang seterusnya yaitu yang ke-12, yaitu tomato. Tomato ialah sejenis sayuran jenis buah yang menjadi makanan kepada manusia di merata dunia. Ia berasal dari Amerika Selatan dan kini penanamannya telah menjadi meluas di semua negeri beriklim tropika. Warna merah itu ialah disebabkan oleh lycopene yaitu sebatian semula jadi yang memberikan warna merah kepada tomato dan pelbagai khasiat kebaikan antioksidan semula jadi yang baik untuk kesehatan badan. Tempo tuaian hasil bagi tomato yaitu dalam 10 hingga 12 minggu. Tanaman yang ke-13 yaitu terung. Terung merupakan sayur bergizi. Ia mengandungi banyak vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Pokok terung tahan lasak dengan mengambil masa dalam tempo 3 hingga 4 bulan untuk mengeluarkan hasil selepas proses semaian dilakukan. Tanaman terung sesuai ditanam di tanah jenis gambut. Tanaman yang ke-14 yaitu petola segi. Petola segi mengandungi zat makanan yang tinggi. Petola segi sesuai ditanam dalam semua keadaan atau jenis tanah kecuali tanah masam dan kawasan sering banjir atau tenggelam. Hasil petola boleh mula dituai selepas 40 hingga 45 hari selepas ditanam. Dan tanaman yang ke-15 yaitu brokoli. Brokoli boleh hidup subur di kawasan tanah rendah, malah pertumbuhannya setanding brokoli yang ditanam di tanah tinggi. Manfaat brokoli merupakan salah satu sayuran yang sering dibuatkan untuk anak-anak. Brokoli memang sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak. Tempo tuaian hasil bagi brokoli yaitu dalam 8 minggu. Itulah 15 jenis tanaman yang berkhasiat dan tempo tuaian hasilnya juga sangat singkat. Semoga memberi manfaat untuk sahabat tani di luar sana. Jika ada tanaman yang juga singkat tempo tuaiannya, silalah tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih karena menonton.